Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lihat orang-orang yang memiliki putra dan putri yang bak permata, yang membuat hati orang tuanya senang dan bahagia, itu karena nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka yang pantas untuk dipuji hanya Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk orang-orang yang beliau cintai, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk cucu-cucu beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Bayangan ana Isya selesai acaranya, bukan dilanjut habis Isya. Masya Allah. Enggak kesian sama jemaah, udah capek dari tadi. Insya Allah. Bukan ustadznya, jemaah yang perlu dipikirkan jemaah. Karena kadang-kadang ustadz nggak dipikirkan sama jemaah. Oke, kita pikirin jemaah doang. Baik. Ya bunayya la tusyrik billah. Di surat apa dan ayat berapa anak kasih hadiah, insyaallah. Waduh, langsung dapat nih. Luqman ayat 13, benar. Insyaallah. Anak nggak tahu ayatnya nomor berapa, cuma anak tapi kasih hadiah. Barakallahu fikum. Antum lihat tuh ayat 13. Nah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Baik. Ana mau kasih hadiah kepada orang tua yang pernah mengucapkan ini kepada anak. Mungkin bapak-bapak nggak ada, ibu-ibu yang pernah ngomong sama anaknya, wahai Ananda, jangan pernah engkau berbuat syirik sedikit pun. Masya Allah. Bapak-bapak ada yang angkat tangan. Satu yang pertama angkat tangan yang dapat. Sana telat yang angkat tangan bang. Kasih belakang tuh bang. Masya Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Tapi kita tanya, kapan ngomong gitu pak sama anaknya? Berapa tahun yang lalu? Hah? Sering. Ketika anaknya masih kecil apa udah gede? Udah dewasa gitu kan. Ketika kecil lupa gitu. Baik jamaah. Ya bunayya la tusyrik billah. Sebagian orang berpikir artinya ya bunayya la tusyrik billah, oh Ananda, oh iya. Anak ada yang gak setuju sama panitia nih. Kenapa tanggalnya kok gak ada tanggalan kita nih umat Islam? Hah? Mana panitianya tuh? Didenda tuh panitia tuh. Masa 11 Oktober? Kita nih bentar lagi mau 1 Muharram udah. Orang pada gak tahu 11 Oktober. Oh tahun baru masih lama kata dia. Tolong diganti tuh. Kalau sekarang bisa diganti gak apa-apa diganti. Karena nih bakal di kamera nih. Dilihat tuh sama orang tuh. 11 Oktober. Tanggal berapa hari ini kita? 27 jemaah. Kan udah tenggelam matahari. 28 lagi salah ustadznya. Udah 28 Dzulhijjah tuh 1436 Hijriah. Beberapa hari lagi kita akan masuk 1437 Hijriah. Banggalah sebagai umat Islam punya penanggalan sendiri. Tapi wahai Ananda, jangan kalian berbuat syirik sedikit pun. Sebagian orang berkata, kenapa sih kita harus takut dengan kesyirikan? Padahal kita ini orang Islam. Nih semua tauhid, semua asyhadu an la ilaha illallah.
Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Zikirnya la ilaha illallah. Kenapa harus menakutkan diri dengan ditimpa dengan kesyirikan? Ya mungkin itu pendapat yang ada benarnya. Tapi kalau kita melihat bagaimana Allah Jalla Jalaluh berpesan kepada nabinya. Kita tahu nabi. Mana mungkin nabi berbuat syirik? Gak mungkin. Tapi Allah berpesan kepada nabi di surat Az-Zumar ayat 39 kalau nggak salah. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah, dan benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, andai kata engkau berbuat syirik, nabi, Allah mengatakan kepada nabi, andai kata engkau berbuat syirik, la yahbatanna amalu, amalmu akan gugur semua. Wala takunanna minal khasirin, pasti kau jadi orang-orang yang merugi, pasti. Loh, kalau ternyata nabi aja diwanti-wanti sama Allah, apalagi kita. Apa sih syirik itu? Syirik itu ya insya Allah semuanya tahu lah. Syirik itu memberikan hak khusus milik Allah kepada selain Allah. Itu syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam imamul anbiya, imamnya para nabi, imamul hunafa. Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ibrahim itu nabi. Apa doanya Nabi Ibrahim? Ana mau kasih hadiah. Apa kesian ibu-ibu nggak ada yang pernah dapat hadiah? Ibu-ibu, apa doanya Nabi Ibrahim? Minta diselamatkan dari kesyirikan buat anak. Kita bicara anak nih. Anak tadi tanya sama ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, apa doanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim takut dengan kesyirikan. Nabi takut anaknya kena kesyirikan. Maka sebagian ulama mengatakan kalau Nabi Ibrahim agak takut anaknya kena kesyirikan, apalagi orang-orang kayak gitu yang cuma level ustaz, yang belum tentu masuk surga. Nabi Ibrahim tuh dijamin masuk surga, tapi beliau takut. Apa doanya ibu-ibu? Dengerin tuh, ada yang googling mungkin tadi. Nah, fadhal ibu-ibu. Apa doanya Nabi Ibrahim? Minta dijauhkan dari kesyirikan. Masa nggak ada? Oke, bapak-bapak. Oh ada, masya Allah. Ada. Nah, fadhali. Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Masya Allah. Kirim tuh ke sana. Masya Allah. Masukin lewat bawah sitar. Nah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari bisa menyembah patung-patung. Nabi takut karena tahu bapaknya Nabi Ibrahim, ibunya menyembah patung-patung itu. Padahal nama anaknya Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail, Nabi Ishak, cucunya namanya siapa? Yakub, anaknya Yakub Yusuf. Dan terbukti kita lihat bagaimana orang-orang Mekah yang mereka notabene-nya keturunan Nabi Ibrahim sebagian terjerumus dalam kesyirikan. Dan Ka'bah itu dikelilingin 360 berhala aja. Kita mungkin berpikir, kok bisa orang berbuat syirik? Bisa aja. Makanya berdoa. Luqman ketika dia memberikan wasiat kepada anaknya, yang pertama dia wasiatkan kepada anaknya adalah
La tusyrik billah. Jangan engkau berbuat syirik, jangan menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang Luqman tidak berpesan kepada anaknya untuk berbakti sama orang tuanya. Enggak. Nomor 2 tuh. Yang pertama, nak, ingat tuh Allah yang menciptakan engkau, nak. Allah yang memberikan mata kepadamu, Allah yang menumbuhkan rambut, Allah yang membuat darahmu mengalir. Tuh, jangan berbuat syirik sama Allah. Kezaliman yang besar, kesyirikan. Tuh Luqman. Kemudian cucunya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, ketika dia mau mati, di surat Al-Baqarah ayat 133, kata Allah mengatakan, Am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi saksi-saksi hadir tuh. Ini dikatakan kepada orang-orang Yahudi tuh, yang mereka berbuat kesyirikan kepada Allah. Idh hadara Ya'qubal maut, ketika kematian hadir menjemput Ya'qub alaihissalam. Idh qala li bani, ketika Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anak. Siapa nama anaknya Nabi Ya'qub? Ada 12 tuh anak. Siapa yang hafal? Ini kasih hadiah. Jamaah sama, ana juga nggak hafal jamaah. Ana cuma tahunya Yusuf sama Benyamin, 2 sama gitu. Nggak apa-apa. Tapi dia kumpulin tuh anak-anak. Apa katanya? Ma ta'buduna min ba'd. Subhanallah. Kadang-kadang pertanyaan kalau dipikir ya terlalu lah pertanyaan. Masa tanya sama anak-anaknya, kau mau nyembah apa setelah aku mati? Subhanallah. Tapi ternyata ditanya, ma ta'buduna min ba'di. Panggil tuh anaknya, nak, duduk sini. Bapak ini mungkin besok-besok lusa mati. Bapak mau tanya, setelah bapak mati, siapa yang akan kalian sembah? Apa yang akan kalian sembah? Apa jawab anak-anak? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Kami, wahai ayahanda, tenanglah engkau. Kami akan menyembah Tuhan Allah dan Tuhan bapakmu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan berserah diri hanya kepada Dia. Hanya kepada Dia kami akan berserah diri. Masya Allah. Pesan orang tua sama anaknya. Kadang-kala orang tua pesan sama anaknya pas mau mati, nak, bapak itu punya warisan, bapak simpen tuh ya. Masya Allah. Gimana pak warisannya pak? Itu ada di bawah meja makan, kau gali di sana. Dibuka sama anak. Ternyata wasiatnya, ya bunayya la tusyrik billah. Ya bapak cuma gini. Kadang-kadang anak merasa ya, pikirannya warisan tuh duit. Ini lebih nyata warisan ini jamaah. Kita titipkan anak-anak sama Allah. Nggak takut orang tua. Banyak kan orang tua mengasuransikan anaknya dengan harta yang dimiliki. Umar bin Abdul Aziz ketika mau mati, dia tuh miskin, padahal khalifah, pemimpin umat Islam yang kerajaannya sampai ke Persia, yang sampai ke Yaman, kerajaannya sudah sampai menuju ke Kabul, ke perbatasan Cina, perbatasan India. Miskin, gak punya apa-apa. Ketika dikasih tahu, wahai khalifah, ini anak-anakmu miskin, kau mau tinggalin apa? Apa kau mau kasih wasiat sama tuh anak-anak?
Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inna waliyallah alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Ngomong tuh sama anak-anak. Sesungguhnya kekasih, sesungguhnya pelindungku adalah Allah. Jamaah. Siapa sih Allah itu? Allah. Dia yang menurunkan Alkitab, dia menurunkan Al-Quran Karim. Wa huwa yatawalla salihin. Dan Allah itu akan melindungi orang-orang yang soleh. Artinya kata Umar bin Abdul Aziz, kalau anak-anakku soleh, bukan harta bapak yang akan melindungimu. Harta itu bakal hilang. Hari ini bapak mewariskan 1 miliar, besok bisa habis. Kita lihat bagaimana kisah tentang di surat Nun, surat Al-Qalam, tentang 3 bersaudara yang memiliki kebun yang besar, warisan orang tuanya, yang mereka berjanji ketika mau panen nih, mereka ngomong besok pagi kita berangkat pagi-pagi nih, supaya nggak ada orang miskin yang datang. Fatafa 'alaiha ta'ifu min rabbik wa hum naimun fa asbahat kasari. Kebun besar di Yaman sana. Satu malam hancur lebur, terbakar semuanya. Satu malam. Harta bisa habis. Tapi kalau Allah, subhanallah, sampai kapanpun Allah tinggal ngomong kun, selesai. Dan apa yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz terjadi. Ya Allah, Allah marzuqna dzurriyyatan shalihah. Ya Allah, berikan kepada kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang menyembah Allah dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz yang miskin ketika tinggal mati oleh bapaknya, setelah beberapa tahun, masya Allah, sebagian anaknya itu kalau sedekah, sekali sedekah 70 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bisa bayangkan harga kuda yang siap perang itu, sekali sedekah, padahal ditinggal mati sama bapaknya miskin. Tapi siapa yang ngasih rezeki? Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sebagian orang tua mewasiatkan kesyirikan kepada anak. Khususnya nih, nggak semuanya. Restoran. Restoran itu kebanyakan pakai dukun. Siapa yang buka restoran di sini? Ada nggak? Insya Allah nggak ada yang pakai dukun, jamaah. Di Jakarta ada dukun yang taubat, cerita sama temen waktu haji apa umrah dia. Tuh Ustaz, rata-rata restoran di Jakarta tuh pakai dukun. Ana dukunnya dulu katanya. Betul, dia cerita. Dia dulu dukunnya, terus taubat, dapat hidayah. Karena orang restoran itu termasuk bisnis yang membuat orang takut. Kalau nggak laku basi. Sehingga mereka berpikir bagaimana restorannya jadi laris. Subhanallah. Saya punya sepupu, suaminya buka restoran sate gulai. Sama orang-orang kasih tahu, inti jangan jualan di situ, udah banyak yang jualan di situ, keok semuanya. Udah jangan nyoba-nyoba. Jangan mau nyoba lah, bismillah mungkin rezeki anak di situ, masya Allah. Dia ngipas sate, itu ulat-ulatnya hidup jamaah di satenya. Gulainya disuguhkan ada ulatnya. Bisa bayangkan bagaimana sihir dan ilmu perdukunan itu. Maka orang yang buka restoran harus benar-benar tauhidnya benar. Kadang-kala orang tua mewasiatkan kepada anaknya, nak, supaya restoranmu laris jangan lupa tuh harus bikin sesajen buat fulan, buat fulan. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus takut dengan kesyirikan sih? Kenapa Ustaz? Ya, syirik itu jalan buntu. Jalan buntu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'aziman. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Orang menyekutukan Allah nggak bakal diampuni. Selain itu Allah ampuni bagi Allah yang kehendaki. Mau berzina, na'udzubillah minaz zina. Orang mungkin terjerumus ke zina, melakukan kesalahan, mencuri, mendolimin istrinya, apa yang lainnya. Insya Allah masih ada harapan diampuni oleh Allah. Seorang syekh memberikan contoh kesyirikan ini dengan orang yang naik kereta api. Kereta api dari Bandung ini ada yang menuju ke Jakarta, ada yang menuju ke Cirebon. Orang mungkin naik kereta api menuju Jakarta, mungkin dia beli tiket eksekutif tapi dapat bisnis, marah-marah dia. Mungkin dia lapar di sana, mungkin teman duduknya nggak benar, pokoknya banyak kesalahan yang dia lakukan dalam perjalanan. Insya Allah tetap sampai Jakarta. Tetap sampai Jakarta. Karena memang kereta apinya menuju ke Jakarta. Tapi kalau dia salah naik kereta api ke Cirebon, kira-kira sampai Jakarta. Duduk di ruang eksekutif. Dilihat, loh sampai mana nih? Cirebon. Oh salah naik. Udah. Syirik itu seperti itu kira-kira. Nggak ada ampunan. Nggak bisa balik kan. Yang akan dikatakan oleh orang-orang yang di neraka, wahum yastarikhuna fiha rabbana, orang-orang itu akan menjerit di neraka, rabbana akhrijna minha na'mal salihan. Allah keluarkan ya Allah dari neraka, kita mau beramal soleh. Ada, udah selesai. Maka kita benar-benar ketika berbincang tentang kesyirikan, kita berbicara tentang sesuatu yang besar yang akan menentukan jalan hidup kita. Ustaz, kadang orang banyak ibadah, apa mungkin berbuat kesyirikan? Mungkin, jamaah, mungkin. Nggak ada yang mustahil. Terus sholatnya, zakatnya, puasanya, sedekahnya kemana? Nggak ada. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Datang pada hari kiamat, Allah tunjukkan amal dia. Orang ini lihat, oh sholatku ini ku. Tapi Allah jadikan debu yang berterbangan gara-gara dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 36. Nih tentang syirik. Kenapa kita harus kasih tahu tuh anak kita? Agar dia menjauhkan diri dari kesyirikan. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Ustaz, apa bedanya kafir sama musyrik? Jamaah. Apa bedanya kafir sama musyrik? Siapa yang tahu? Insyaallah, fadhal. Berbuat syirik. Kafir itu nggak terang-terangan. Oh kafir terang-terangan, menyembah selain Allah. Kalau musyrik berbuat syirik. Orang kafir berbuat syirik, udah pasti. Iblis musyrik nggak? Bukan orang gitu kan? Bukan orang. Dan ngomong lagi dikasih hadiah, kirim belakang. Iblis tuh kenal nggak sama Allah? Kenal. Dia kenal sama Allah. Bahkan dia sempat berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan dirinya lebih baik dari Adam seakan-akan. Dia nggak mau nurut sama Allah SWT. Jadi kekufuran itu tidak harus berbuat syirik. Orang kafir tidak percaya sama Nabi Muhammad, kafir. Dia percaya sama Nabi Musa, nah kafir kau. Kau nggak percaya sama. Tapi yang berbuat kesyirikan adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun biasanya orang-orang musyrik ya tentunya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran plus.
menyekutukan Allah SWT. Allah mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu. Andai kata orang-orang kafir itu pada hari kiamat mereka memiliki dunia dan isi 2 kali lipat. Dunia, kita bisa bayangin orang yang memiliki kota baru. Kira-kira kalau orang yang memiliki kota baru itu ditangkap sama KPK, sudahlah, gimana kalau kota baru anak kasihkan ente? Jazakallah khairan, syukran. Bisa mungkin terima? Enggak, anak enggak terima. Oke. Anak ini yang punya Jawa Barat. Semua Jawa Barat anak kasihkan. Semua kekayaan di Jawa Barat anak kasihkan. Mungkin orang itu akan berpikir, iyalah, anak bisa terima. Anak enggak siap. Indonesia, semua Indonesia aku kasihkan kepada engkau. Kekayaan. Para jamaah, nanti di hari kiamat, kalau kita yang memiliki dunia ini, kalau Allah kasihkan kepada kita dunia, kita yang memiliki Amerika dan isinya, Asia dan isinya, kita memiliki Australia dan isinya, Afrika dan isinya, semua milik kita, lalu dikasih double, 2 bola bumi milik kita, kemudian kita mau tebus diri kita dari azab yaumil qiyamah, ma tuqbila minhum, gak bakal diterima. Jadi apa gunanya harta yang kita kumpulkan? Maka dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak berguna harta dan anak. Anak mau belain bapaknya nggak ada. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, yang selamat. Salimun minasyirik wa salimun minad dunub. Selamat dari kesyirikan dan selamat dari dosa-dosa. Allah juga berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Subhanallah. Allah menggambarkan di Al-Qur'an ini supaya kita benar-benar takut dengan kekufuran, takut dengan kesyirikan. Falan yuqbala min ahadihim, orang yang mati dalam kondisi berbuat syirik, mati dalam kondisi kafir, Allah tidak akan terima dari mereka mil'ul ardi dhahaban, sepenuh bumi ini emas. Kita kalau punya emas, ya Gunung Putri umpamanya emas milik kita, kita bisa bayangkan kayanya. Kalau ternyata semua gunung di muka bumi ini emas, lalu kita datang di hari kiamat, kita mau tebus, ya Allah, aku mau tebus kesalahanku dengan ini, ma tuqbila minhum, Allah tidak akan terima dari mereka. Terus gimana? Ya jangan berbuat syirik. Maka dikatakan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar ya. Allah yang ngasih mata sama engkau, Allah yang ngasih rizki, Allah yang ngasih tangan, Allah yang ngasih semuanya sama engkau. Terus kau minta sama selain Allah. Kita lihat di Indonesia, di beberapa daerah di gunungan itu, beberapa daerah itu mereka punya tradisi kebudayaan selamatan buat gunung. Mereka potong kerbau. Dan kemarin, tunggu sebentar, siapa yang cerita sama anak? Ada di daerah tambang di Cilegon. Itu orang yang punya PT, anak lupa lah. Pokoknya untuk lem lah di sana. Besar. Ada hari-hari tertentu itu nyembelih kerbau berapa ekor, 7 ekor sapi, berapa ekor kambing. Kemudian dagingnya dibagikan ke orang kampung. Kepalanya ditanam di pojok-pojok. Itu salah satu manajernya ngomong, kata dia, tolong jangan dikasihkan dagingnya kepada orang Islam. Mereka berpikir sedekah buat Islam. Lah, kau menyembelih untuk selain Allah SWT. Dan banyak terjadi di tempat tambang-tambang itu biasanya. Mereka terkadang mesinnya mati gitu ya. Gimana? Oh, datang tuh orang pinternya paranormal ini harus potong kerbau. Kemudian disedekahkan kepalanya, ditanam syirik. Kok tuh yang nyiptakan kerbau itu siapa sih?
Siapa yang bikin itu kerbau? Allah Jalla Jalla. Kau potong untuk selain Allah, zalim kan? Padahal kau mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bohong. Ternyata ada sebagian hidupmu yang bukan untuk Allah. Bahkan sesembelihanmu bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk selain Allah. Jin itu senang disembah. Baca tuh surat jin. Bagaimana kesenangan jin kalau ada yang menyembah dia. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Allah ceritakan, jin ini cerita, ada kita nih bikin takut orang. Nanti ada sebagian orang itu yang minta tolong sama kita, minta tolong sama jin, berlindung kepada jin, dan kita pun membuat mereka lebih takut. Jadi ketika nggak ngasih sesajen, jinnya datang, digoda tuh. Akhirnya bikin selamatan lagi, bukan untuk Allah Ustaz, tapi bacaannya tuh Al-Quran Ustaz. Nah, karena orangnya sudah Islam, jadi ritual selamatan mereka itu dibungkus dengan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Tapi apa menjadikan itu syar'i? Memindahkan itu dari kesyirikan kepada tauhid? Tidak. Tetap tuh syirik kau minta kepada selain Allah. Walaupun bacaannya Al-Quran Karim, dan itu banyak. Di budaya-budaya, ritual-ritual di gunung-gunung biasanya, di pantai ya, yang masih ada sampai sekarang ini, orang kalau pada hari-hari tertentu, pada hari Asyura atau apa, mereka mengadakan ritual ke pantai, potong kerbau, kepalanya digusung. Orang-orang pada nonton, sebagian yang nonton pakai kerudung. Iya, pakai topi haji. Dia ikut, Masya Allah bagus banget kayak gini, kata dia. Allahu Akbar, itu syirik jamaah. Para jamaah, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali satu tujuannya, liya'budun, agar mereka menyembahku, bertauhid kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku nggak butuh dari mereka rezeki, mereka untuk memberikan sesajen kepada aku, apa enggak. Aku nggak butuh mereka ngasih makan aku. Kenapa? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah tuh Razzaq, Allah yang maha memberikan rezeki, dan Allah yang maha kuat. Jadi kalau kita tahu la haula wala quwwata illa billah, kalau mau minta sama siapa? Minta sama Allah. Dan kita lihat Nabi kita alaihissalatu wassalam ketika mengajar bocah kecil. Ada bocah kecil, Ibnu Abbas, yang umurnya masih belasan. Apa kata Rasulullah SAW? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa nasihat. Yang pertama, ihfadillah yahfad. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Iman. Orang kan kadang-kadang kalau takut sesuatu ini, gimana caranya supaya nggak takut? Jaga Allah, jaga perintah Allah. Yahfad. Seorang suami ingin istrinya dijaga, jaga Allah. Kadang kala dia di luar melakukan kemaksiatan, istri nggak dijaga sama Allah. Ibu-ibu juga nggak jaga Allah di rumah, suaminya nggak dijaga sama Allah. Ihfadillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di depan. Kita lihat orang-orang yang menjaga Allah, subhanallah, ketika dia butuh sama Allah, ketika dia mengatakan ya Allah, Allah kasih jalan keluar sama dia. Kemudian fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau minta, ini Nabi nih ngomong sama anak, enggak ngomong kau minta sama aku, enggak. Is'alillah, minta sama Allah, minta langsung sama Allah. Allah itu sami'ud du'a, Allah itu maha mendengar. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau butuh pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita ajarkan kepada anak kita. Ketika anak kita butuh sesuatu, yang kita ajarkan pertama kali, nah,
Bapak ini cuma manusia, yang ngasih rezeki sama bapak tuh Allah. Anak minta sepeda, coba nak kau doa sama Allah, minta ya Allah berikan kepada aku sepeda, berikan rezeki kepada ayahku. Diajarin tuh anak hanya minta kepada Allah. Diajarin sholat, yang anak-anak sudah mulai 7 tahun, ajarin sholat qobliyah subuh. Sholat subuh iyalah, kasih tahu nah 2 rakaat sebelum subuh tuh lebih baik daripada dunia dan isinya, lebih baik daripada sepeda yang bapak belikan buat engkau. Anak mulai ditumbuhkan keimanan kepada sang pencipta, tauhidnya. Ketika dia ada permasalahan, dia akan tahu la haula wala quwata illa billah. Kalau aku panggil bapakku nggak akan bisa juga menyelesaikan urusan tanpa izin Allah. Anak kita sakit, orang tua ketika anaknya sakit, yang pertama diingat dokter, bukan Allah. Sakit anak, udah cepet ke dokter, bawa cepet. Subhanallah, lupa mau mengatakan innalillah. Kita diajarin tauhid, dapat musibah yang diingat siapa? Allah. Musibah nih, ya mau gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu gimana nih sekarang nih? Ya, Nabi Ibrahim mengatakan fa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, siapa yang menyembuhkan aku? Dia, Allah Jalla Jalla. Anaknya mulai diajarin, nah, kita mau ke dokter, tapi dokter tuh nggak bisa nyembuhin. Yang nyembuhin tuh Allah. Kau minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diajari. Ke dokter, bacain Al-Fatihah, ingat nih ini firman Allah nih. Mudah-mudahan kau sembuh dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai diajarin tauhid dari kecil tuh anak-anak. Mau tidur, diajarin bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati, dengan namamu aku hidup. Nah, ingat tuh, dengan nama Allah kita hidup dan mati. Tauhid. Makan diajarin tauhid, baca bismillah. Nina yang ngasih makan nih Allah. Selesai makan anaknya diajarin bilang alhamdulillah. Mungkin dia tanya, kenapa alhamdulillah Pak? Kata dia, kita nih yang ngasih makan Allah. Kemudian makanan itu bisa masuk mulut, kemudian di perut, diproses, itu Allah. Dan bisa bayangkan kalau Allah tidak keluarkan tuh makanan dari perut kita, membusuk di perut kita. Anak itu ya Allah. Diajarin, pokoknya diingetin sama Allah dalam segala aktivitas. Kenapa masih ada yang berbuat kesyirikan? Ya karena syaitan. Syaitan itu berjanji la'uwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua manusia. Lupa sama Allah. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau akan dapati kebanyakan dari hamba-Mu nggak bersyukur. Tadi udah dikasih sama Allah, diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kita tentang kekuasaannya. Kalau baca Quran tuh usahakan dibaca, artinya sekali-kali lah baca Quran. Baca artinya, aku ingin tahu siapa artinya Quran ini. Di surat Al-Baqarah ayat 164. Tinggal berapa menit tuh azan? 4 menit. Lanjutkan. Insyaallah. Wa ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian itu Rabb, ilah kalian yang berhak disembah itu wahid, satu, esa. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Maha Pengasih, yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Ar-Rahim, yang Allah mengkhususkan kasih sayangnya buat orang-orang yang khusus yang Allah cintai. Lalu Allah mengatakan, karena orang-orang kafir ketika turun ayat ini mereka minta bukti. Mana bukti Allah itu satu? Mana bukti Allah itu ada? Allah itu esa? Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardh.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kita bisa lihat langit ya. Maka sekali-kalilah kita malam hari itu keluar dari rumah kita. Kebanyakan di antara kita dan anak-anak kita ini hidup materi, karena yang dilihat hanya bikinan manusia. Dia lihat jam, dia lihat TV, meja, terus itu yang dia lihat. Yang itu harta milik dia. Sekali-kali dibawa anak, kau lihat langit tuh nak, kau lihat bintang-bintang, kau lihat rembulan itu. Subhanallah, lihat mentari itu lebih besar dari bumi ini. Kecil di bumi, nggak ada apa-apa. Itu ciptaan Allah. Bumi yang terhampar, yang kalau Allah goyangkan tenggelam. Itu Allah yang menciptakan. Waqtilafil laili wan nahar, kau bisa lihat nak, ada malam, ada siang. Yang kalau Allah mau jadikan malam terus jadi malam bisa. Makanya ketika Namrud berkata kepada Ibrahim, Ibrahim mengatakan Tuhannya itu yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Aku juga menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim tidak meladeni ucapan dia. Dia mengatakan innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuh, katakan kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan, Allah menerbitkan mentari dari timur. Tolong datangkan mentari dari barat. Aku akan sembah engkau. Aku akan minta sama engkau. Kalau kau bisa mendatangkan mentari dari barat, aku akan sembah, aku akan sujud sama engkau. Supaya sadar, kau itu manusia. Kau itu makhluk, gak bisa berbuat apa-apa. Maka kita perlu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, itu untuk menambah tauhid kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wal fulk tajri allati tajri fil bahr. Kita lihat perahu kapal yang di laut, yang dia berjalan dengan angin ya, dia tenggelam. Kalau Allah mau tenggelamkan, tenggelam, jangan tenggelam tuh kapal. Mau minta tolong sama siapa? Jangan itu. Kita lihat orang yang naik pesawat Hercules itu gagah tuh. Naik sebentar, mati. Siapa yang mau nolong? Pangdam mau turun, mati, nggak bisa apa-apa. Presiden mau nolong, nggak bisa apa-apa. Allah, kalau mau minta tolong sama Allah Jalla Jalaluhu. Tapi kita kadang kalah. Ya. Baik. Kita berhenti, kita sholat, habis gitu selesai. Tanya jawab 15 menit bentar. Nah, hadza wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan, lalu diikutin sama anak keturunannya, sama-sama bertauhid tuh anak keturunannya, Allah akan kumpulkan mereka bersama kelak pada hari kiamat. Allah nggak akan kurangin dari amalan mereka sedikit, dikumpulin. Maka orang tua punya peran yang besar. Jangan hanya memikirkan masa depan dunia anaknya. Jangan hanya memikirkan bagaimana anakku jadi juara 1 matematika, ikut kejuaraan se-Indonesia. Hanya dunia yang dia pikirkan. Pikirkan yang lebih dari itu. Pikirkan bagaimana bisa bersama anak-anak nanti di akhirat. Pikirkan bagaimana ketika orang tua mati, anaknya bisa terus mendoakan kedua orang tuanya. Karena anak itu termasuk aset yang mulia. Namanya aset, makanya yang banyak punya anak. Iyalah, antum kalau anaknya cuma 2, yang doakan cuma 2. Kalau anaknya 11, Masya Allah. Ustaz, didik anak tuh susah sekarang Ustaz. Ya memang susah, karena memang balasannya besar. Harus capek-capek gitu didik anak itu.
Tapi jangan berpikir Ustaz lebih baik sedikit tapi benar. Lebih baik banyak dan benar. Nah, Rasulullah SAW itu akan bangga-banggaan dengan umatnya pada hari kiamat. Banyak nih umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka harapan anak yang di masjid ini paling enggak anaknya tuh paling sedikit lah 7 semuanya. Gul amin. Amin. Bilang amin tuh. Ibu-ibu bilang amin juga. Pelan-pelan amin. Jangan takut, rizkinya Allah tanggung. Ustadz capek ngelak. Hamil tuh capek. Nah, setiap detik 9 bulan tuh ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang terlupakan dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut punya anak banyak. Negeri kita Indonesia masih luas ya, alhamdulillah. Masih jumlah pulau di Indonesia ini ada berapa? Anak kasih hadiah. Nah, yang tahu jumlah pulau di Indonesia berapa bang? 13.000. Udah naik bang. Dulu itu insyaallah. Tapi nggak apa-apa anak kasih hadiah, fadhol bang. Karena dulu anak tahunya 13.000. Sekarang berapa? 17.000 jam. Karena 17.000 yang baru dihuni ini 6.000. Kita bikin anak kita taruh di pulau-pulau nanti yang kosong yang nggak ada penduduknya itu. Ini termasuk pemerataan penduduk jemaah. Kesian pulau-pulau yang kosong itu. Insya Allah. Jadi jangan takut masalah punya anak banyak. Insya Allah Allah akan kasih rizki yang cukup. Tapi harapan kita tadi dengan punya anak banyak akan banyak yang mendoakan kita. Ada orang anaknya 1, anak orang kaya 1 narkoba. Dan ada anak orang miskin 9, semuanya hafidul Qur'anil Karim. Itu bisa bayangkan. Mana aset yang lebih baik? Tuh 1 dengan mungkin hotel-hotel yang banyak bakal tinggal mati. Tapi anak terus mendoakan orang tuanya ya. Barakallahu fikum. Kita masuk ke tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Menurut hadis Nabi Muhammad nggak ada solawat, anak nggak mau baca sallallahu alaihi Muhammad. Jangan solawat, tulis tuh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita nggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustadz. Ustadz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pintar gitu. Jadi berangkat ke orang seperti itu ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jamaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita dia sakit dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah dia tanya Syafiq nih, ente lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi.
Jadi orang kan ayat kursi gitu kan, ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Quranul Karim dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati kalau berkaitan dengan merubah nama. Ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan pada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku nggak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti nggak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung tuh Masya Allah ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar. Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau namanya memang perlu dirubah karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik, itu kan nggak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah nggak masuk syirik ya. Tapi paling nggak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia nggak tahu dengan yang gaib, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu nggak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari nggak diterima. Maka hati-hati. Apabila kita berhukum dengan hukum dari Allah atau syariat Islam, apakah itu salah satu bentuk kesyirikan? Apabila kita tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya hukum demokrasi yang banyak bertentangan dengan syariat Islam dan banyak melegalkan kemaksiatan, dan bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin. Barakallahu fiikum. Nah, berkaitan dengan hukum Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun faulaika humul fasiqun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu bisa kafir, bisa fasik, bisa zalim. Allah sebutkan. Bagaimana kondisinya? Ketika kita bicara hukum Allah, terkadang yang ada di benak kita tuh pemerintah. Itu berkaitan bukan hanya dengan pemerintahnya, dengan kita nih. Jangan nunjuk ke sana kita. Kita udah hukumkan hukum Allah nggak di rumah kita? Dalam urusan warisan, dalam urusan apa aja, dalam urusan perdagangan, dalam urusan apa. Hukumnya dipakai hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, dia merasa hukum selain hukum Allah tuh lebih baik daripada hukum Allah. Maka orang yang seperti ini kafir. Kata dia, hukum Allah nggak benar tuh hukumnya. Ada orang seperti orang Islam, kita tidak bicara pemerintah, kita bicara orang Islam nih. Secara umum, perorangan. Ada yang mengatakan umpamanya hukum orang yang membunuh dibunuh. Ya ini hukum nggak jalan nih. Ada hukum yang lebih baik daripada hukum ini. Bisa kafir orang itu. Ingat tatkala kita bicara bisa kafir. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya takfir muayyan, ada yang namanya takfir mutlak. Takfir secara umum, ya barang siapa yang melakukan ini kafir.
Tapi ketika ngomong perorangan bisa jadi orang itu nggak ngerti. Beda lagi hukumnya. Ketika ada hukum pengkafiran, maka yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang yang paling takut dalam urusan pengkafiran. Kalau kita melihat sekarang model ISIS, semua yang tidak mau gabung sama mereka kafir sama mereka. Mereka kerajaan Arab Saudi kafir. Kita jangan bicara kerajaan Indonesia. Arab Saudi yang jelas-jelas hukumnya itu syariat Allah, buat mereka kafir. Pemerintahnya kafir, tentara polisinya kafir, ulamanya kafir, pegawai negerinya kafir. Mereka mengatakan seperti itu. Ahlus Sunnah enggak seperti itu. Ada orang melakukan kesalahan yang sampai tingkat kekufuran mungkin, tapi kalau urusan perorangan, nah kita lihat. Jadi tadi kalau mengatakan hukum Allah selain hukum Allah lebih baik, atau dia mengatakan sama hukum Allah sama hukum manusia sama, mungkin sama hukum anak yang bikin ini lebih bagus, itu bahaya, bisa kufur. Tapi ada orang yang mengatakan hukum Allah lebih baik. Cuma gimana kondisinya? Anak kondisinya nggak bisa jalankan itu. Ya orang yang seperti ini tentunya dia jadi orang yang fasik atau yang zalim nantinya. Maka masalah pengkufuran ini tolong hati-hati. Jangan mudah-mudah mengkafirkan orang. Kita yang harus kita lakukan tadi dakwah tauhid. Orang itu yang penting tauhid. Insya Allah yang pertama ditanya di kuburan tuh man rabbuk, man nabiyuk, madinuk. Kita siapkan untuk hal itu. Barakallahu fikum. Ustaz, kalau ada seorang istri mengaku-ngaku mimpi ini, mimpi itu, padahal enggak, hanya sebatas menasehati, padahal istri itu tahunya dari iparnya. Gimana? Enggak paham. Kalau ada seorang istri mengaku-ngaku mimpi ini, mimpi itu, padahal enggak, hanya sebatas menasehati, padahal istri itu tahunya dari iparnya. Bagaimana cara bertobatnya? Apakah harus terus terang akan kebohongan itu? Istrinya sangat ketakutan akan dosa tersebut. Nah, inna min afrol fira, kata Rasulullah SAW, termasuk dosa kebohongan yang nyata, orang itu ngomong mimpi sesuatu padahal dia nggak mimpi itu. Maka cara bertobat ya terhadap kebohongan itu ya minta maaf sama suaminya. Kalau itu memang berkaitan dengan hak-hak dia. Kalau tidak, ada hubungannya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhubungan dengan manusia tobatnya harus minta maaf, kita ambil hak dia, kita apa. Karena sampai sekarang belum paham sama pertanyaan ini. Apa maknanya? Sekedar menasehati. Tapi mudah-mudahan kan intinya ibunya tanya bagaimana tobatnya ya. Tadi tobat menyesali, meninggalkan, kemudian berazam untuk tidak mengulangi apa yang dia lakukan. Ustaz, berapa usia anak-anak mulai diajarin mengenal Allah? Misalnya usia Ibnu Abbas ketika Nabi SAW menasihati agar menjaga hak-hak Allah. Nah, anak-anak kita itu ada fase dia menghafal. Kerjanya cuma menghafal. Dia itu nggak paham dengan apa yang dia ucapkan. Ya udah, anak kayak gitu diajarin tentang Allah tapi sekedar hafalan. Kayak ketika kita ajarin qul huwallahu ahad, itu kan mengenalkan Allah, tapi dia belum paham. Maka jangan anaknya umur 3 tahun duduk, bapak mau jelasin tentang tafsir qul huwallahu ahad gitu. Itu nggak pas. Jadi ada anak yang sampai umur sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa bedain yang kanan sama yang kiri. Kan ada anak yang belum tahu tuh, sampai umur berapa, mana tangan kirinya, yang mana tangan kiri pak? Nah, itu belum bisa paham ya. Rasulullah SAW mengajarin sama Hasan Husain. Hasan Husain tuh tinggal mati berapa umur Nabi SAW? Berapa umur Nabi? Berapa umurnya Hasan dan Husain? Para jamaah 12 tahun.
Masya Allah. Berarti lahirnya sebelum hijrah. Padahal kawinnya habisnya hijrah tuh Ali bin Abi Thalib. Ya 6-7 tahun kira-kira. Masya Allah, kasih hadiah tuh Masya Allah. Iya, karena Ali menikahnya setelah perang Badar Insya Allah dengan Fatimah. Itu ketika ada Hasan Husaini ambil kurma. Ada kurma jatuh, namanya anak kecil. Kan dia ambil mau dia makannya. Diambil dari mulutnya Rasul, dari mulutnya Hasan. Kata dia, nahnu ahlul bait, kita ahlul bait gak boleh makan kurma sedekah. Kata dia. Udah diajarin tuh. Umurnya 6-7 itu udah mulai faham ya. Rata-rata umur 7 tahun biasanya. Maka Rasul SAW mengatakan muru auladakum bis shalah li sab'in. Suruh anak kalian sholat mulai umur 7 tahun. Ingat disuruh. Beda dengan diajak. Nyuruh sama diajak tuh beda. Sebelum 7 tahun anaknya diajak. Yuk sholat, enggak pak mau di rumah. Ya udahlah, biasanya anak-anak kan gitu. Kadang-kala ada waktu-waktu dia mau ke masjid, ada waktu-waktu dia mau main. Ya dia belum 7 tahun ya, belum disuruh. Setelah 7 tahun disuruh. Dan subhanallah kita lihat anak SD masuk, SD umur berapa? Umur 7 tahun. Tapi kadang-kala anak kita SD diajari pelajaran-pelajaran yang dia nggak paham. Apa pelajarannya? Dia sendiri sekedar menghafal kadang-kala ya. Maka tolong tuh mulai 7 tahun ya. Ini penting sekali. Banyak ibu-ibu yang membangunkan anaknya untuk sekolah tapi kesihan membangunkan anaknya untuk sholat subuh. Ibu-ibu dengerin tuh. Ketika subuh jam 4, Ustaz anaknya masih kecil, umur 7 tahun kata Nabi, bangunin. Kalau kesian Ustaz nanti ngantuk di sekolah kata dia. Nggak apa-apa ngantuk di sekolah. Daripada nanti kita dihisap di hari kiamat. Kenapa kok gak bangunkan anakmu? Padahal Nabi berpesan sallallahu alaihi wasallam 7 tahun kau suruh sholat. Ini perintah Nabi. Jangan mengatakan Ustaz kan belum balik, belum wajib sholat. Nah, yang wajib siapa? Anaknya apa orang tuanya? Orang tuanya. Perintah itu bukan buat anak. Perintah itu buat orang tuanya. Yang bakal dihisap orang tuanya nanti. Anak itu nggak sholat dia nggak dosa. Karena dia memang belum balik. Tapi yang dosa orang tuanya. Ketika diperintahkan sama Nabi kita nggak mengamalkan. Maka tolong mulai umur 7 tahun udah dibangunkan anaknya. Capek nyuruh anak sholat itu. Allah Jalla Jalla berfirman wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Suruh anakmu sholat dan sabar. Bangun anak, Allahu Akbar. Kita bangunin anak kita. Gum adzan subuh kecil. Iya bah. Kita ambil wudu. Teler lagi dia. Insyaallah. Kita bangun. Bangun. Dia keluar. Pindah kamar. Bapaknya cari. Udah bangun ternyata pindah kamar. Capek aja. Ada yang berdiri. Anak punya anak pernah berdiri di kamar mandi. Bapaknya cariin ternyata dia ngantuk dia. Tapi ingat Allah bisa karena biasa. Ada seorang anak sholat malam. Jam 3 malam dia bangun. Anak SD umur kelas 4. Ditanya sama wartawan, kok bisa? Kok takut ngantuk di kelas? Ya awalnya ngantuk. Tapi setelah itu gak ada ngantuk lagi. Maka perlu pembiasaan bukan pembiaran. Ustaz, bagaimana anak-anak kita bisa selamat? Karena sekolah-sekolah Islam sangat mahal. Sekolah-sekolah agama terbaik memasang tarif yang mahal. Jangan disekolahin. Di rumah. Subhanallah, benar nih jemaah. Sekolah pertama itu ibu. Al-ummu madrasatun. Kita bisa kejar paket. Kita jangan gini. Kebanyakan di antara kita itu mencela lingkungan, mencela zaman, mencela ini, mencela itu. Jangan. Aibnya itu di diri kita. Alhamdulillah kita tidak pernah ribut ya. Ada restoran mahal nggak pernah ribut kita. Ustaz kok mahal banget restoran itu? Ya udah makan di rumah, jangan makan di restoran, itu kan.
Kenapa kita harus salahkan yang punya restoran? Kemudian sekolahan ini terus terang. Sekolahan Islam itu ada yang gratis, ada yang pertengahan, ada yang mahal. Disesuaikan jamaah. Ketika mau bikin sekolah gratis, karena sudah ada dananya, alhamdulillah bisa ngasih gratis. Bikin sekolah mahal, Ustadz, ini ada anak-anak pejabat, anak orang-orang kaya, mereka kalau nggak mau, kalau kita nggak bikin yang bagus, mereka sekolahkan anaknya ke sekolah yang nggak benar. Ya berarti kita memfasilitasi untuk dakwah nih. Bagaimana tuh anak-anak orang-orang kaya bisa dapat ilmu agama yang benar. Mahal ya mahal, kalau memang gedungnya mahal, ininya mahal. Tapi ingat, tetap ada yang murah. Jangan melihat kepada yang mahal. Karena terkadang kita inginnya yang mahal mesti bagus, belum tentu jemaah. Belum tentu. Kadangkala yang murah lebih bagus, tapi kita selalu berpikiran duit itu menentukan. Enggak. Ada orang yang sekolahnya favorit, anak orang kaya sekolahnya favorit nggak jadi apa-apa. Ternyata ada anaknya orang miskin, sekolahnya yang biasa-biasa, berhasil dia jadi anak soleh. Jadi jangan menyalahkan sekolah yang mahal, tapi sekalahkan kenapa kita nggak ngajarin anak-anak kita di rumah kita. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana pendapat Bapak Pak Ustadz? Sebenarnya cukup Ustadz aja, nggak perlu Bapak. Tentang kesenangan anak-anak sekarang dengan game, apakah itu juga termasuk menyekutukan Allah? Masya Allah, Ana mau minum. Dan bagaimana saya, alhamdulillah, sebagai orang tua harus menyikapi anak-anak yang senang main game. Jadi menyekutukan Allah itu artinya memalingkan hak Allah kepada selain Allah, hak khusus milik Allah. Berdoa, tawakal, memohon, meminta pertolongan, berlindung, semua itu hak milik pencipta, kita serahkan kepada selain Allah. Adapun main game tentang kesenangannya apa? Ada yang gamenya jadi Tuhannya, ada. Sehingga dia semua dia tinggalkan demi game, hati-hati yang seperti itu. Tapi kalau sekedar anak-anak main game itu termasuk fenomena yang harus diperbaiki. Dan orang tua harus turun tangan. Orang tua bapak khususnya. Kadangkala ibu-ibu ya, ketika ada tamu, anaknya kan nangis kan, gangguin ibunya nih. Udah tuh main game sana. Mana main game? Suruh main game tuh anaknya. Ibunya ngobrol. Karena nggak digangguin sama anaknya. Anaknya suruh main game. Kita yang membiasakan mereka main game akhirnya. Tolong diadakan permainan yang real. Banyak permainan real itu yang insya Allah tidak membuat orang sakit seperti main game. Diadakan tadi main petak umpet. Orang tua, Ustaz, anak udah tua masa main petak umpet sama anaknya? Nggak apa-apa. Main di rumah sama ibunya juga main badminton di rumahnya, main apalah yang anak-anak itu seneng, main mobil-mobilan, balapan mobil sama anak-anaknya tuh. Itu lebih nyata jemaah. Karena anak lihat sekarang ini banyak permainan yang membuat anak itu sehat, anak itu cerdas, hilang. Dulu tuh ada permainan namanya, kalau di Jawa tuh patil lili. Apa tuh? Jadi mukul kayu, dipukul tuh, lari nanti sehat-sehat anak tuh. Masya Allah. Sekarang lemas-lemas, suruh nolongin orang tuanya, aduh capek. Karena yang sehat cuma jempolnya doang. Tolonglah ibu-ibu dicarikan permainan dia, belikan mainan yang memang. Anak sampai sekarang melihat permainan yang bagus buat anak-anak itu tadi blok-blok gitu ya. Apa? Lego tuh baru. Dulu bukan Lego yang gede-gede tuh jemaah. Bikin rumah nanti jatuh, rusak ya. Biasa tuh anak-anak seneng seperti itu. Termasuk permainan yang tidak membosankan seperti itu. Jangan main monopoli.
ngajarin anak duniawi. Fulus. Batu main monopoli itu ngajarin anak. Wah. Padahal sebenarnya main monopoli itu ngajarin kita ke akhirat kalau kita benerin. Kenapa? Nah, dunia ini kayak monopoli. Kau merasa punya hotel, kau merasa punya ini, padahal setelah itu hilang semua. Di dunia kita seperti itu. Orang anak punya hotel di sana, punya hotel di sana. Inti bawa nggak ada. Orang selesai main monopoli, selesai ditutup. Duitnya mau dipakai nggak dipakai. Dibuang. Jadi, tapi jangan main monopoli. Itu ngajarin duniawi. Nah, nggak boleh itu. Gimana? Ada dadunya juga kan seperti itu. Itu termasuk permainan yang tidak diperbolehkan. Ustaz mau tanya bagaimana? Udah habis waktunya. Bagaimana caranya mengajari anak menghafal Al-Quran agar cepat menghafalnya? Mohon penjelasannya. Iya, anak-anak itu tadi, anak-anak kecil itu hanya butuh diperdengarkan kepada mereka. Ibunya sambil nyuapin anaknya baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, terus anak itu akan merekam. Terus yang penting dia diperdengarkan. Karena kebanyakan anak kecil itu hafal Al-Quran tanpa bisa membaca. Dia kalau bisa membaca belum bisa baca Quran, tapi udah hafal 1 juz ya, udah hafal mungkin juz amma. Itu banyak dengerin, setelin kaset ketika dia main atau apa, mau tidur ya. Insya Allah anak-anak itu bisa cepat hafal Al-Quran Karim. Nah, Ana mau tanya saat ini, apa hukumnya akhwat yang aslinya berjilbab, namun di sosmed ternyata dia memajang foto tanpa jilbab. Terkadang fulanah itu suka foto selfie, padahal dia bercadar. Ya yang seperti ini doakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Memang jamaah sejak ada sosmed ini, banyak orang itu seakan-akan ada sarana untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Foto di mana aja foto dia. Ya mungkin dia keimanannya masih belum ya. Tapi alhamdulillah dia sudah mau pakai kerudung, tinggal kasih nasihat. Tolonglah kerudungnya dijaga. Karena di sosmed nanti yang melihat itu mungkin dia berpikir nggak ada yang melihat tuh saat kecuali cewek-cewek. Nah, tapi mau cewek-cewek disebarin ke yang lainnya nantinya, itu kadang-kadang berbahaya nantinya sehingga auratnya dia tampakkan kepada orang lain. Hanya Allah lah yang kita taati dan kita patuhi. Kadang-kala juga akhwat kayak gitu tuh yang masih belum nikah. Betul yang tanya, masa kayak ibu-ibu ya bisa dipulangin ke rumah orang tuanya sama suaminya. Ya mah udah ya cukup ya, karena capek aja mah. Insyaallah lah, mudah-mudahan nih masih banyak pertanyaan, afwan banget. Soalnya harus mikir jawab pertanyaan itu kadang-kadang macam. Tapi insya Allah mudah-mudahan lain waktu harapan kita semua kebersamaan kita di tempat ini diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang kita dapat bukan hanya menjadi wacana, tapi ilmu itu mengantarkan kita kepada pengamalan yang sesuai dengan anjuran atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.